Namo Tassa Sija Manipa. 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 Amitabha. Amitabha. Itu nggak kelihatan pinggangnya. Oke, kita masuk ke Buddhism basic, Buddhism ya. Kelanjutannya ini udah setengah jalan. Apa-apa bisa diikuti di YouTube Buddhita Center. Kita masuk ke bagian yang penting. Dikatakan bahwa semua Buddha kenapa memiliki perbedaan? Yang misalnya Amitabha memegang teratai ya di tangannya. Semua Buddha wajahnya mirip-mirip semua sama. Buddha Amitabha memegang teratai. Lalu kemudian ada yang disebut dengan Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni memegang mangkuk atau pantal. Lalu kemudian ada Buddha Vaisajaguru Buddha. Vaisajaguru Buddha atau Yosepo itu memegang pagoda. Ya. Jadi ini adalah untuk membedakan kita sedang Buddha yang mana. Karena semua Buddha pada dasarnya sama. Buddha Sakyamuni juga dia sebagai guru pengobatan. Buddha Amitabha yang berada di Sivang Kileseci Amitofo. Nah itu adalah yang menyambut semua yang meninggal yang dengan keyakinan bisa untuk terlahir di Sivang. Lalu kemudian Yosepo berada di Tumpang, berada di sebelah timur dan masih belum parinibbana. Buddha Vaisajaguru Buddha adalah Buddha pengobatan. Nah, sama semuanya para Buddha memiliki tekad yang tidak sama. Sakyamuni Buddha berada di kategori Buddha yang paling cepat, pintar, bijaksana. Karena apa? Di usia manusia yang rata-rata 100 tahun, Buddha turun dan Buddha mengajarkan ajaran sama 45 tahun. Bedanya dengan Buddha-Buddha yang lain, jangka waktu membawakan dharma sangat amat panjang. Karena para Buddha yang lain itu lahirnya di usia rata-rata manusia 20.000 tahun, lalu kemudian 24.000 tahun, 48.000 tahun, ada yang ribuan tahun, itu rata-rata umur manusia. Sedangkan Siddhartha Gautama memutuskan untuk menjadi Buddha di usia rata-rata 100 tahun. Nah inilah yang dikatakan kita di zaman Moksha ini, zaman penurunan Dharma, sangat beruntung karena masih ada Buddha yang mengajar. Buddha di sebelah barat masih belum parinibbana juga sedang mengajar. Jadi kalau kita tidak cukup belajar di dalam agama Buddha tentang dalam kehidupan ini, kita bisa masuk ke Sivang Kileseci Amitofo untuk belajar Dharma dengan Buddha Amitabha. Bisa juga ke timur dengan Buddha Vaisajaguru Buddha, karena sama di semua tanah suci yang ada hanyalah Nienpo, Nienpa, dan Niensel, membaca nama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan kalau Anda mau bertekad, saya mau tekad di Maitreya aja, yaitu ada di Tusita bagian dalam, yaitu Tosvajen Neigen. Itu adalah tempat Buddha Maitreya yang akan datang, akan turun dari Buddha Tusita. Sekarang masih dalam sebagai bodhisattva. Sebagai bodhisattva, Buddha Maitreya mengabarkan Dharma juga di sana. Nah, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada alat yang dipegangnya, itu tidak ada masalah. Lalu kenapa di Kanrusui
Air Nuswaya adalah air amarta. Kenapa dikatakan para Buddha dan Bodhisattva memercikan air amarta? Karena air amarta adalah air yang sudah penuh dengan doa. Kalau kena makhluk-makhluk dikepretin gitu, misalnya air yang boleh dibaca doa, karena makhluk-makhluk itu akan merasakan bahagia dan akan merasakan tenang, kedamaian. Nah, makanya disebut seperti air amarta atau karnuswe atau air embun surgawi. Sehingga siapapun yang merasakan dan meminum atau menyicipi air itu akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Nah, terus bagaimana kita lihat lagi Kuan Sen Busa. Kuan Sen Busa membawa botol dan daun yang isinya adalah daun yang liu. Daun yang liu adalah daun yang tumbuh di sungai atau tumbuh di pinggiran kali. Ini adalah daun yang melambat, sehingga daun yang liu memiliki sebenarnya punya kekuatan daunnya. Nah, tetapi dipakai oleh Kuan Sen Busa untuk blessing. Ya. Terus dikatakan ini tanya jawab ya, buku ini adalah buku tanya jawab. Buddha memiliki faci atau faci itu ya seperti dalam alat seperti jubah, bowl, terus kemudian perlengkapannya. Untuk apa dibilangkan? Nah, Buddha memiliki perlengkapan untuk pinabata, terus pakai kayu untuk sikat gigi, terus pakai saringan untuk minum air, terus dengan jubah yang hanya 2 setel, ya, jubah untuk melindungi diri dari dingin, dari panas dan segala macam. Kenapa kita mengenal Nianchu? Nianchu adalah tasbih atau gelang. Nianchu ini digunakan untuk apa? Sebagai faci, alat dharma. Nianchu Nianchu bisa terdiri dari mutiara cencu, ya, mutiara. Bisa terdiri juga dari batu, bisa terdiri dari apapun biji atau yang bisa digunakan untuk membacakan nama Buddha. Ya, pada dasarnya Nianchu adalah untuk menghitung sudah berapa kali kita menyebut nama Buddha. Nianchu disebut juga Nianfo de Qi Shu Ziyong, yaitu untuk menghitung daripada berapa kali kita membacakan nama Buddha. Memiliki kungte, jasa kebajikan, simbolnya juga simbol daripada jiwa Buddha. Memiliki sebei, cinta kasih, memiliki sanyang, kebaikan, memiliki jixiang, keberuntungan, dan memiliki yuanman, kesempurnaan. Fosin terbiao. Jadi Nianchu ini juga simbol daripada jasa kebaikan. Karena berapa banyak kita membaca nama Buddha, berapa banyak kita memutar Nianchu, nanti lama-lama Nianchu ini akan menjadi sering kita pakai dan dia akan mengkilat. Dan ini dengan membaca satu nama Buddha, satu mutiara, satu Nianchu, ini akan memiliki kungte atau jasa kebaikan. Dengan mengulang-ulang nama Buddha, kita membangkitkan jiwa Buddha yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian sebei, cinta kasih kita juga akan muncul, kebaikan kita juga muncul, keberuntungan muncul. Yanman adalah kesempurnaan, karena Nianchu itu bulat. Nianchu itu bulat tidak pernah habis, artinya sempurna dan tidak terputus gitu. Lalu kemudian bisa digunakan juga untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa melakukan kejahatan dan jangan melakukan kejahatan dan harus menambah kebaikan. Ini adalah salah satu pengingat. Contohnya Anda mempunyai Nianchu atau gelang tasbih. Kalau Anda pakai gelang itu, tapi Anda masih mukul orang, nah itu berarti kan tidak benar. Gelang itu tidak menjadi pengingat kita untuk melakukan kebaikan. Kalau Anda pakai tasbih, tapi masih marah-marah, emosi dan segala macam,
ini tidak pas. Jadi Nencu mengingatkan, ketika kita marah, lihat kita pakai gelang untuk membaca nama Buddha. Di dalam satu gelang itu ada ucapan-ucapan yang pernah kita bacakan nama-nama Buddha. Dalam satu gelang itu ada energi Buddha. Dalam satu gelang itu ada kesadaran tentang jiwa Buddha yang akan tumbuh dalam diri kita. Masa kita tidak berubah? Itu maksudnya. Makanya kenapa dalam setiap pelatihan atau sila atau apa biasa akan diberikan Nencu atau gelang atau tasbih untuk kita pegang. Daripada berbicara omong kosong atau berbicara gosip, kita nianfo. Jadi diam, tidak bersuara, tapi nianfo. Oke. Nah, mudah digunakan sejak dulu kala ketika untuk menunjukkan penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ada juga yang terbuat dari kayu pohon, bisa disebut putisu atau ikecung, yaitu dari pohon bodi punya bibit atau punya biji pohon bodi disebutnya biji bodi. Oke, itu tentang Nencu. Ada macam-macam yang digunakan untuk sebagai perlengkapan para biksu. Sanghi adalah 3 jubah, yaitu jubah yang disebut dengan jubah luar, ya, jubah luar, jubah kebesaran, jubah kecil. Biasanya cui, dan ui. Ini sanghi disebutnya 3 jubah. Yang pertama jubah kebesaran yang warnanya merah atau warnanya kuning, yang jubah biksu. Yang kedua adalah jubah 7 potong yang warnanya coklat. Yang ketiga adalah jubah 5 potong. Jubah 5 potong ini berwarna coklat juga. Ini Sanghi Ipo namanya, kita kenalnya Sanghi Ipo. 3 jubah 1 mangkok. Ini tidak pernah meninggalkan para biku. Itu selalu dibawa kemana-mana. Bowl atau pindapata zaman dulu digunakan untuk makan. Sampai sekarang juga ada biku-biku yang memang terus melakukan pindapata atau makan, menerima persembahan dana makanan lewat bowl atau lewat mangkok atau lewat patah. Tapi di Mahayana patah ini sudah tidak lagi begitu kepake, tapi malah jadi tempat yang sakral karena bowl ini dibagikan ketika upasan pada biku. Lalu selebihnya biasa bowl itu ada yang dipakai juga untuk makan, tapi rata-rata dipakai untuk pindapata bersama. Pindapatanya Mahayana tidak harus makanan, tapi bisa juga ampau dan uang. Jadi uangnya bukan untuk kita pribadi, tapi uangnya biasa hasil yang dikumpulkan dari pindapata adalah untuk membangun sekolah atau universitas atau bangun wihara. Jadi biku Mahayana kalau keliling itu bawa pindapata, bawa bowl keliling, biasanya umat-umat di Taiwan akan memberikan dana berupa materi. Jarang yang kasih makanan karena biasa para bikunya sudah makan. Nah, jadi bowl ini juga penting untuk menerima puja atau persembahan dari makanan. Terus kemudian ada yang disebut juga dengan maucin. Maucin itu adalah handuk. Ya, handuk itu untuk apa? Handuk untuk mengelap keringat yang biasa ya. Untuk mengelap bowl juga bisa menggunakan maucin atau sapu tangan. Lalu kemudian ada cingping, yaitu gelas atau blessing, buat blessing. Air tabesui kalau didoakan biasanya akan dikepretin atau dicipratkan pada semua makhluk, tujuannya seperti itu. Terus biasa juga ada sesetan atau disebut juga dengan chi. Chi itu adalah tempat kita para biku satu kain dilebarkan kemudian buat duduk. Tapi kalau di Mahayana kain itu untuk
memberikan penghormatan yang besar di acara-acara besar. Biasanya di pengunci itu ditaruhnya seperti ini, dilipat, lalu kalau acara dibuka buat namaskara atau buat duduk. Lalu bagaimana yang dilakukan dengan sicam? Sicam adalah itu kalau dia tong samcong selalu bawa tongkat, ya kan? Nah sebenarnya para biku itu dulu diberikan satu mangkok, satu jubah dan satu tongkat kalau untuk Mahayana. Tongkatnya ini untuk apa sebetulnya? Tongkat ini untuk tidak patah. Jadi dikerincing-kerincingin, orang udah tahu ada biku datang, tidak patah. Jadi kita nggak boleh ketok, halo, 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 biku datang, enggak. Jadi dia cukup dengan suara, dengan kerincing-kerincing. Kalau ada umat mau berdana makan, silakan. Terus tongkat itu juga untuk menghindari binatang buas. Kalau ada ular atau binatang-binatang lain yang mengganggu, tongkat itu udah bisa menakutkan atau membela diri. Nah, kalau di wushu atau di kungfu, nah di Shaolin, tongkat itu juga bisa jadi senjata. Nah, untuk mempertahankan diri, membela, pelihara, dan mempertahankan kitab suci. Karena zaman dulu di Cungkua itu siapapun yang jadi raja, kalau rajanya Buddhis aman, kalau rajanya yang lain wihara dibakar, terus kitab suci dibakar, biksu-biksu disuruh jadi Buddha, suruh lepas jubah, biksu ini jadi gundik atau diperkosa atau segala macam. Sehingga Bodhidharma ketika datang ke Cungkua, ini gurunya kungfu Shaolin pertama kali. Bodhidharma adalah seorang pangeran dari India. Tapi ketika beliau mengajarkan kungfu di Cungkua, memadukan semua sifat-sifat dan unsur binatang, ya jurus-jurus binatang di dalam Shaolin, ilmu Shaolin. Maka perbedaan kungfu Shaolin dengan kungfu yang lain ya di situ. Berbagai karakter binatang, terus juga dengan karakter tenaga dalam dan berbagai senjata itu diajarkan oleh Bodhidharma. Oke. Terus ada juga disebut sebagai Jietao. Jietao itu kalau kita lihat pisau. Tapi pisaunya bukan buat motong atau apa. Biasanya golok dan tangan. Ini kita suka lihat kalau sangkung atau persembahan. Satu tangan, satu lagi golok. Memegangnya biasanya begini, ya kan? Satu tangan, satu golok. Ini untuk menerima nasi atau persembahan atau apapun yang diberikan oleh Hasang. Jadi kita nggak pakai tangan. Kalau pakai tangan terpaksa harus begini, dua tangan. Jadi Hasangnya sudah doain, nasinya diletakkan di tangan kita. Kalau kita mempersembahkan makanan kepada guru Garuda, dewa, setan, dan yang lainnya sebagai persembahan. Jadi itu biasanya ada citau, golok, satu tangan mengambil sila, satu pisau mengambil golok. Nah ini dipakai di dalam setiap altar. Terus kemudian selita, pagoda. Apa itu yang dimaksud dengan pagoda? Kalau Anda mengenal namanya relik disebut juga dengan selice. Selice atau relik adalah sisa jasad dari para orang yang sudah meninggal. Artinya kalau kita meninggal orang biasa, mati atau rusak, airnya habis. Nah itu kalau kita orang biasa meninggal itu cuma punya abu dan tulang, ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang suci atau orang yang telah mati diri, biasanya ada bonusnya. Bonusnya adalah relik berupa bulat-bulat, atau ada relik itu ada yang bisa berupa bulat-bulat, ada yang berubah dari transparan, dari tidak transparan sampai menjadi transparan. Karena ini adalah proses pelatihan diri. Jadi orang semakin melatih diri, dia akan semakin membersihkan tubuh dan pikirannya. Dan tubuh yang dipikirkan, tubuh yang dilatih ini akan mengkristal. Jadi banyak orang-orang suci atau arahat setelah dikremasi akan meninggalkan relik. Awalnya relik ini adalah dari tubuh Buddha, yang ketika Buddha dikremasi
meninggalkan banyak sekali warna-warni relik, dari otak, darah, rambut, sampai gigi, itu sampai semua tulang-tulangnya menjadi relik atau sarika atau selitse atau sarika. Nah, relik orang suci belum seperti Buddha, warnanya, mengkilatnya, terangnya, dan tidak bisa dihancurkan. Relik itu bisa hilang, bisa bertambah. Makanya yang punya relik biasanya harus melatih diri dan meditasi. Tanpa meditasi dan latihan diri, biasanya reliknya hilang. Relik ini akan pergi ke tempat-tempat yang seharusnya. Jadi ada orang sampai wira-wira umumnya buat tempat relik seperti ini. Jadi ini ada kacanya, bisa kelihatan kacanya kayak kaca pembesar. Nah, bisa lihat relik di dalam. Nah, ini adalah pagodanya, pagoda tempat relik. Kenapa harus ada pagoda tempat relik? Karena stupa, ya, kita bilang stupa. Stupa ini adalah untuk menyimpan jasad suci. Stupa adalah salah satu daripada bentuk penghormatan. Jadi seperti pohon bodhi, seperti wihara, terus juga seperti patung Buddha, terus ada berapa tempat, ada berapa macam, 5 kalau nggak salah. Pohon bodhi, patung Buddha, wihara, pagoda adalah tempat kita bisa memberikan penghormatan, dan kitab suci, ya, dan kitab suci. Jadi kita memberikan penghormatan pada bukan reliknya itu, tetapi kepada mereka yang telah berhasil menembus daripada hukum kebenaran sempurna dan merealisasi kebenaran itu menjadi relik. Itu adalah orang-orang yang suci. Menghormati relik atau menghormati pagoda dengan sepenuh hati akan memberikan ketenangan, akan memberikan blessing. Rui, ada lagi rui. Rui adalah sebenarnya alat yang untuk goyang atau untuk garuk. Rui itu bentuknya begini, satu seperti ini, terus ada minyak, terus ada air kecil, biasa dipegang di sini buat biksu-biksu yang besar. Kalau kita bilang rui, rui, segala sesuatunya akan berjalan lancar, kan begitu ya. Jadi dulu raja itu buat garuk, tetapi karena rui itu terbuat dari giok yang mahal, maka kebanyakan rui dipersembahkan untuk para biku oleh raja. Itu simbol. Yang punya rui giok atau yang bentuknya naga atau bentuk apa itu hanya huangti atau raja. Tapi raja mempersembahkan rui itu kepada biku, itu simbol bahwa biku ini memperoleh kayak kita bilang memperoleh penghargaan lah dari raja gitu. Nah itu rui. Zaman sekarang rui mempunyai makna, yaitu maknanya sebagai satu bentuk Chongyen aja, satu Chongyen atau suatu yang digunakan untuk dalam upacara besar atau pahwe. Nah, pahwe yang dipegang di tangan, sehingga ada bedanya. Orang pegang kipas, orang pegang rui, ada orang pegang itu yang sabun buat debu itu, pemoceng sebenarnya, pemoceng yang dari ekor kuda, atau kan film Elimocho gitu. Nah, itu pemoceng ekor kuda itu sebenarnya buat ini lalat atau debu, tapi yang megang ini adalah simbol. Jadi biasanya kasim itu punya kekuatannya, simbolnya itu noksen yang buat bulu untuk bersihin. Jika yang megang-megang itu biasanya kasim kerajaan. Nah, biksu juga dikasih sebetulnya sebagai simbol. Maka kalau kita lihat di dalam upacara besar, ada nanti rui dipegang di sini oleh kepala bikunya, lalu ada asisten daya tanya kanan kiri, yang satu pegang mautsen itu,
kebutan, yang satu pegang bol itu patah, ada juga tambahannya pegang sicang. Jadi ada bisa 5, ada bisa 4, ada bisa 2 gitu. Jadi mereka mau mewakili, ada yang pegang ci atau itu tempat duduk, ya kain, selembar kain untuk duduk. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa lihat dalam fahwai atau upacara-upacara besar. Mungkin orang Indonesia jarang lihat ya, karena jarang dipakai di Indonesia. Tapi kalau upacara penuh, penobatan lah, tabis lah, itu pasti akan kelihatan. Terus siampan itu apa? Siampan di dalam meditasi Zen itu adalah pedang. Siampan adalah pedang. Pedang terbuat dari kayu. Tujuannya adalah untuk mukul. Tapi bukan untuk mukul karena kebencian, pukul, tetapi tujuannya adalah untuk blessing atau bisa disebut sebagai untuk menjaga kesadaran. Jadi Anda kalau udah meditasi terus ketiduran atau ngorok atau kepalanya turun ke bawah, siampan ini akan nempel di pundak Anda untuk mengingatkan. Terus kalau udah sadar, nunduk, lalu kemudian dipukul. Bisa kenceng, bisa enggak. Tapi itu nggak sakit, kecuali kena tulang. Kalau kayak si Michael kan tulang doang. Bisa. Fokus gue jangan main HP. Masuk lagi ngecek error kenapa? Anda biarin. Jadinya kita harus melihat pengawas yang megang siampan itu juga nggak boleh sembarangan pukul. Saya suka, saya tidak suka, saya pukul, gitu kan? Nah, ada dulu teman saya begitu. Dia paling sering kena pukul karena dia kalau posya lihat sana lihat sini, lewat sana lewat sini. Terus kalau misalnya dia meditasi juga nggak benar. Jadi kalau posya itu jalannya nggak benar, keceng-kengesan. Nah pengawas itu kan pukul dia, terus kena terus. Akhirnya dia jalannya di belakang pengawas. Dia pengawas jalannya di belakang dia, pengawasnya jadi gimana nggak ada gitu ya, nggak ada di belakang. Kena pukul terus. Kenapa? Ini untuk mengingatkan kita supaya mindful, supaya sadar. Jangan cengengesan atau jangan lihat kanan dan kiri, tapi konsentrasi sama langkah kaki, nafas. Ini namanya pausya atau jalan keliling di dalam Zen. Siampan ini juga untuk mengingatkan kita tentang kebodohan, tentang kekotoran batin. Maka kalau Manjushri Bodhisattva pegang pedang, pedangnya ini adalah wisdom sword atau pedang kebijaksanaan. Untuk memotong kita punya fana, untuk memotong kita punya masalah, untuk memotong kita punya kilesa. Nah begitu. Sedangkan kalau yang pedang siampan ini tujuannya kita bertambah bijaksana. Siampan dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan cuca sefu. Cuca sefu adalah biksu pengawas. Dia memegang peranan yang paling penting. Jadi dia boleh pukul. Yang kedua adalah Jingguan siampan. Nah ini adalah untuk yang mau ceramah atau biku-biku yang tamu, dia berhak untuk ceramah. Ya. Terus ada yang namanya Xinxiang. Xinxiang ini yang dia keliling, dia nggak boleh pukul. Kalau tulisannya Xinxiang, dia hanya keliling ngawasin sampai pegang siampan, tapi nggak boleh pukul. Nah, ada yang namanya Lanxiang. Lanxiang ini juga di dalam 7 hari meditasi dipakai banyak yang megang Lanxiang. Lanxiang ini hanya boleh nyentuh, juga tidak boleh pukul. Dia mau boleh mukul aja sensor itu tadi seperti polisi pengawasnya. Nah itu ada banyak pedang kayu, pedang kebijaksanaan. Di dalam Zen itu ada banyak banget alat-alatnya, tapi kita nggak ada contohnya, susah dijelasin, jadi nggak usah dijelasin. Nah, kita mengenal cingkang atau bel atau wajra. Jadi kalau yang tahu biasa ada bel yang dipegang oleh biksu seperti ini adalah wajra.
Wajra ini adalah bel. Sebenarnya dibilang wajra adalah pemotong diamond. Jadi tajam sebetulnya. Nah, jadi besi untuk motong kaca, kaca akan pecah atau patah. Nah, itu wajra. Jadi saking tajamnya, tidak ada pisau di dunia yang paling tajam selain wajra. Maka wajra ini disimbolkan menjadi bentuk yawling, atasnya ada wajra, terus seperti yaotin atau wajah yang dipegang, ini juga merupakan simbol-simbol. Nah, simbol memotong diamond apa artinya? Diamond adalah sesuatu yang paling keras, batu sempurna yang paling keras. Diamond aja bisa dipotong. Kalau diamond atau permata bisa dipotong, berarti kuat banget kan pisaunya kan. Nah, sehingga wajah ini digunakan untuk memotong kekotoran batin kita, keangkuhan kita, keegoan kita, kekerasan kita, dan memotong fana atau masalah kita. Itulah disebut wajah. Terbuat biasanya dari emas atau dari perunggu atau dari tembaga. Digunakan dalam upacara. Ini untuk memimpin semua makhluk masuk. Jadi kalau ting berarti udah masuk. Nah, udah ikut. Terus mengundang para Buddha dan para Bodhisattva. Kan kalau lihat yang lain-lain di Taoism, kalau wajahnya bunyi, vampirnya bisa jalan ngikutin, ya kan? Gitu kan? Ini benar. Ketika wajah ini dimainkan, mengundang semua makhluk untuk ikut. Jadi kalau kita upacara atau kita sembahyang atau kebaktian, wajah ini main, nanti semua makhluk itu bisa ikut, begitu, ikut untuk minta didoakan. Nah, wajah yawling ini ya, cikangling ya namanya, wajah ini wajah bel. Ini biasanya dipakai untuk kebaktian khusus dan kesam adalah biksu yang di tengah. Biksu yang di tengah yang selalu memimpin supaya kita selalu konsentrasi dan sadar terus dalam setiap irama daripada baca doa. Terakhir juga menandakan bahwa upacara selesai. Ketika upacara selesai juga dibunyikan wajah selesai. Terus juga dalam pembacaan itu juga bisa tanda-tanda tertentu lah, tertentu. Cingkang adalah wajah bisa digunakan untuk seperti petir. Jadi makhluk-makhluk yang jahat atau makhluk-makhluk yang enggak bisa ditaklukkan dengan doa, nah itu wajah yang akan bermain. Nah, ini tantra lah ya, karena tantra. Fungsinya sangat luar biasa, sebagai paci sangat dibutuhkan. Dan selanjutnya ke belakang ini lebih banyak kepada tantra, yaitu 10 kungyang atau 7 perhiasan, pacisya, persembahan, pelita minyak. Ini juga lebih banyak kan karena tantra. Oke. Nah, ini tadi sikam atau tongkat biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada bunyi-bunyian. Nah, sehingga kalau kita lihat bisa membangkitkan kesadaran atau memberitahu bahwa biku udah datang. Terus ada yang disebut dengan paokai. Paokai adalah payung perlindungan. Payung perlindungan biasa disebut juga usnisan. Nah, ini adalah payung, jadi perlindungan. Kenapa harus ada payung? Karena biasa guru-guru suci atau Buddha atau Bodhisattva itu dipayungi supaya tidak kepanasan. Tapi payung di sini adalah artinya dia perlindungan. Ketika kita mengambil Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai perlindungan, kita juga harus membayangkan payung ini ada di atas. Atau kalau nggak bisa bayangin payung, bisa bayangin awan putih. Di atas kita ada awan putih. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan. Payung atau san disebut juga dengan paokai atau perlindungan.
vaksin ngantuk. Ya. Terus ada lagi yang memiliki apa namanya, lun itu cakra. Nah cakra kita udah tahu bahwa setiap ada falun atau cakra roda dharma ini pasti 8 ruas. Artinya simbol bahwa ini kalau dikatakan roda ini kan roda kelahiran. Nah kodanya siapa? Nah kodanya adalah Buddha dan Bodhisattva. Ada perahunya menjalankannya dengan roda cakra supaya bisa jauh aman. 8 unsur dari jalan utama, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar, dan meditasi benar. Ini adalah yang bisa menggiring kita menuju pantai seberang, bisa membebaskan kita dari niroda. Tapi kita nggak mampu untuk jalan sendiri, maka ada jalan bodhisattva. Jadi diibaratkan pelayaran itu seperti itu tadi apa namanya, roda daripada perahu atau perahu yang besar. Itu simbol dari 8 jalan utama. Roda bisa juga sebagai roda pedati. Roda ini jalan terus, tidak berhenti. Nah kalau falun adalah roda dharma. Ketika Sang Buddha pertama kali berada di Taman Rusa di Sipatana, ingin mengajarkan dharma pertama kali, itulah diputar falun. Roda dharma diputar untuk pertama kalinya. Itu adalah simbol daripada roda. Roda juga bisa disebut sebagai simbol daripada Lunhui. Lunhui adalah kelahiran kita. Kelahiran kita, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati. Roda ini seperti waktu, berjalan terus dari lahir, tua, sakit mati, lahir kembali, seperti roda. Roda dipakai juga di dalam seiniren atau 12 mata rantai. Jadi 12 mata rantai ini juga seperti roda lingkaran yang terus berputar. Dengan adanya ini maka adanya itu, dengan munculnya ini maka munculnya itu, dengan berlangsungnya ini maka berlangsungnya itu, dengan terhentinya ini maka terhentinya itu. Dalam mata rantai. Ya. Terus pagoda atau stupa ada bentuknya ini seperti bentuk di Tibet. Nah, kalau di India bentuknya cuma mangkok yang dibalikin. Jadi stupa atau pagoda, tempat nyimpan relik, ini mangkok yang dibalikin. Jadi mangkoknya Sang Buddha, boleh Sang Buddha, patahnya Sang Buddha dibalikin, itu jadi tempat naruh relik atau stupa. Maka kalau kita pergi ke India, stupa-stupanya bulat kayak kubah. Nah seperti itu kubah, ya. Itu simbol daripada mangkoknya Sang Buddha. Belakangan variasi, kubahnya dikasih atap kayak di Borobudur. Jadi bentuknya berbeda-beda. Kalau di Tibetan bentuknya seperti bangunan ini dan bertahap, kemudian mengerucut ke atas. Borobudur stupanya seperti itu. Lalu kemudian kita lihat kalau ke Cungko, pagoda tingkat 7 atau pagoda tingkat 21 atau pagoda yang lebih besar lagi. Jadi itu adalah pagoda atau stupa sama. Ya, jadi pagoda ini bisa dibuat dari batu, dari kayu, dari kaca, banyak bahan untuk membuat pagoda itu dari semen. Ya, tujuannya adalah untuk menyimpan dari orang suci. Jadi kalau kita lihat di tempat-tempat di Cungko juga ada pagoda ini, artinya juga bisa tempat nyimpan abu. Jadi abu jasad kremasi daripada master-master itu ditaruh di dalam pagoda ini. Ya, sejumlah abu doang, bukan relik ya, abu. Cermin atau kaca. Kaca digunakan untuk apa? Bercermin. Sebenarnya fungsi kaca, banyak orang kan berdandan ya, benar nggak? Kalau mau cantik dikeluarin kaca.
Kalau mau melihat diri, dikeluarin kaca. Sebenarnya kaca itu atau cermin itu adalah untuk refleksi diri, pansi. Jangan lagi marah, enggak diem-diem, kacanya ditaruh di dompet. Tapi kalau lagi mau dandan, mau cantik, mau centil, dikeluarin kacanya. Jadi kacanya fungsinya untuk refleksi diri. Ketika kita marah, buka langsung lihat dirimu sendiri. Tuh, lagi marah. Marah kayak apa? Baguskah? Jelekkah? Atau biasa aja? Atau tidak menyenangkan? Sehingga kita nggak jadi marah. Lagi sedih, buka kaca lihat. Kenapa sedih? Nah, bercucuran air mata. Kalau lagi sedih gitu, apa ada yang suka atau tidak? Ini juga refleksi lagi sedih. Lagi bahagia juga bisa lihat kaca cerminan. Oh, kalau lagi bahagia wajah kita seperti apa? Auranya kayak gimana? Enak dipandang atau tidak? Sehingga Anda selalu bisa introspeksi diri. Ketika mau marah, buruan ambil kaca, nggak jadi marah. Ketika lagi sedih, lihat kaca, malu lihat kondisi diri sendiri. Bagi yang aut-autan gitu ya, wah kalau udah emosi dan marah, berantem, inilah kaca cermin. Jadi sebenarnya cuman ilmu Mandarin itu bagus. Kata wo, aku Mandarinnya adalah wo, betul? Nah, ini tulisan Mandarinnya dari wo. Tapi kalau kita lihat, kenapa aku kayak begini? Jadi sebetulnya diri kita, ya ini kan diri kita, ini ada cerminnya di sini sebenarnya. Jadi sisi kiri sama sisi kanan sama. Jadi kata wo asal sih sebenarnya begini, sisi kiri dan sisi kanan sama. Jadi kalau ditulis begitu kan, cerminan. Tapi kenapa bisa jadi begini? Kenapa aku keakuan, keegoisan dan diri? Kenapa seperti ini simbolnya dalam Mandarin? Karena cerminnya tidak ada, cerminnya hilang. Kita tidak bisa bercermin pada diri sendiri. Ketika cerminnya hilang, si aku mau diatur. Jadi aku maunya lebih besar. Si aku mau melewati batas. Ini juga nggak mau sampai ke situ, maunya lebih besar. Jadi ada satu sisi yang maunya dominan, maunya lebih besar, dan akhirnya pembatasan tidak bisa lagi menghalangi dia. Ini harusnya begitu, dia support, nggak mau kalah, masih siap mau bersaing. Nah inilah aku. Jadi dari karakter Mandarin tulisan aku atau apa, atau diri atau ego. Dari tulisan Mandarin kita udah paham bahwa aku adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Harusnya ada batas begini kan, ya kan? Aku tidak bisa dibatasi. Tidak ada yang bisa membatasi. Aku maunya aku, supaya aku. Maka aku atau apa ini dia harus diberikan cermin, agar sisi yang dibilang ini disebut sebagai hakikat diri yang sesungguhnya atau penting atau nature kita atau human nature ini sama, seimbang. Maka harus ada cermin. Tanpa ada cermin kita tidak bisa diatur, kita maunya kita dan segala macam. Jadi kata aku ini dalam Buddhis penting banget. Karena dengan adanya diri, dengan adanya aku, dengan adanya ego, maka kita menganggap semua adalah milikku, punyaku, harga diriku, semua yang tentang aku dan aku. Aku harus lebih besar dari yang lainnya. Aku harus lebih kuat, aku harus lebih hebat, aku harus lebih pintar. Aku ada persaingan, ada ketidakpuasan, ada penelusuran. Sedangkan Buddha Dhamma mengajarkan tidak ada aku. Tidak ada aku itu baru bisa akan seimbang kalau seandainya kita bisa mampu melihat diri sendiri. Kita mampu melihat si aku itu sendiri. Melihatnya dengan cara apa? Cermin, refleksi. Maka cermin itu jangan remeh. Itu adalah suatu yang penting supaya kita bisa mencermin pada diri sendiri. Sampai suatu saat kita akan menemukan si ego itu seperti apa. Ketika ego tidak mau diatur, dia tidak mau terkekang,
ternyata juga nggak baik, terlampau egois namanya. Tapi terlalu dikekang, si ego itu juga bisa ngamuk, bisa berantem, bisa begitulah error karena si ego terlalu dikekang. Tapi kalau diseimbangkan, diberikan cerminan, pansing, bisa dilihat seimbangan kiri dan kanan akan sama. Terus teng adalah pelita, tengkuang, tengi adalah pelita atau cahaya. Di setiap wihara pasti ada pemasangan pelita. Ini zaman dulu nggak sama zaman sekarang. Kenapa pelita itu setiap kali tempat ritual pasti ada lilin, ada pelita, ya kan, ada obor, pasti ada api. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, gelap, malam itu gelap. Kecuali ada purnama. Ketika ada purnama, ada cahaya bulan menerangi. Ketika cahaya bulan menerangi, baru kelihatan. Kalau enggak, zaman dulu gelap, gulita, makanya orang jam 8 tidur, jam 9 udah tidur. Kalau sekarang mah tidur jam 1, jam 2 ya, main HP, nonton. Dulu jam 9 udah tidur, karena udah terlalu gelap. Maka adalah istilah pelita. Jadi pelita itu adalah untuk menerangi. Dan kenapa di tempat ibadah harus kita tianteng atau tianteng menyalakan pelita? Ya biar wiharanya terang. Kalau wiharanya terang kan ada yang kebaktian, ada yang baca doa, ada yang ceramah, kelihatan. Dan siapa yang merdana pelita akan memberikan penerangan juga dalam batinnya. Ini kung yang mengakibatkan karma baiknya wajahnya akan terang. Wajahnya bersinar, hatinya akan terang, tidak diliputi kegelapan batin. Terus tingkah lakunya juga akan terang, hari-harinya juga akan terang, nggak lamjiun, nggak gelap. Makanya semua orang percaya bahwa dengan memasang pelita atau minyak atau apapun akan memberikan hasil yang positif pada semuanya, karena dia berdana. Tapi kalau sekarang udah ada lampu suhu, udah ada listrik, nah terus ngapain berdana pelita? Tetap semua ingin terang. Jadi orang punya tradisi kebiasaan berdana pelita. Nah dana pelita ini uangnya untuk apa? Uangnya adalah untuk biaya operasional listrik, sama kan? Nah gitu. Makanya jangan orang bilang setahun berapa duit, hitung-hitungan. Masa minyak sama sumbu mahal banget, cuma masang pelita setahun berapa duit. Nah itu simbol dari penerangan. Uangnya untuk pasang pelita akan untuk operasional biaya listrik pada zaman sekarang gitu. Terus kalau kita sembahyang, kita lihat ada dupa, terus ada hyolo, ada persembahan api atau serbuk, gaharu maupun apa. Itu untuk apa? Dupa adalah simbol daripada sesuatu. Zaman dulu nggak ada parfum ya, zaman dulu nggak ada pewangi yang kayak sekarang kimia. Tetapi gaharu dari kayu, kalau dibakar itu kan menimbulkan ketenangan. Jadi semacam terapi. Sebelum sekarang kan banyak terapi wangi-wangian atau terapi hio. Dulu itu udah dinyatakan bahwa gaharu atau cendana atau kayu-kayu tertentu kalau dibakar itu akan menghasilkan tenang. Bahkan kalau di Tibet, hionya itu terbuat dari rempah-rempah atau obat, sehingga kalau hionya dibakar, yang hisap atau yang hirup itu akan sehat karena terbuat dari obat. Contohnya sekarang dipakai di pengobatan, yaitu moksa. Moksa adalah terbuat dari bahan-bahan yang memang untuk terapi. Dia bisa memberikan ketenangan, wanginya, baunya, terus juga panasnya. Nah jadi seperti itu moksa. Makanya kalau pergi ke tempat akupuntur, cium wangi hio kok wanginya kayak
wangi kayak apa ya, kayak rempah-rempah, nah itu dia moksa. Nah, moksa itu pengobatan. Ya. Dia dari daun, dari rumput, dari apa sehingga wangi. Dan wangi ini juga simbol daripada harumnya kebajikan. Kalau kita lihat dupa kena angin, dia kan ketiup oleh angin, terbawa oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Itu nama baik. Nama baik kita akan terbawa sampai ke tempat yang jauh. Nama baik. Ya. Tetapi nama baik bisa melawan arah angin. Kebaikan itu bisa melawan arah angin. Dupa ngikutin arah angin. Tapi nama baik selain ikut arah angin juga bisa melawan arah angin. Demikian juga dengan nama buruk, nama jelek yang sudah tidak bisa diandalkan, sampah masyarakat misalnya akan terkenal, terbawa kemana-mana, semua orang tahu. Jadi membuat kejahatan akan terkenal, membuat kebaikan juga akan terkenal. Maka dupa hanya mengingatkan yang baik aja, wangi, harum, orang dapat tenang, bahagia, ya. Oke. Terus ada pedang juga. Pedang tadi dibahas ya, pedang wisdom. Pedang wisdom adalah memotong kejahatan, memotong kekotoran. Terus busur sih sebenarnya cuma simbol aja, kecepatan angin dan segala macam. Busur simbol kalau kita tidur. Jadi kalau duduk seperti lonceng, berdiri seperti pohon pinus tegak, jalan seperti angin, tidur seperti panah, busur panah. Jadi tidur itu kayak begini kalau tidur di Buddhis. Jadi kepala, badan, kaki ditekuk gitu. Jadi kakinya begini. Nah itu ke kanan. Itu adalah simbol harusnya kita para biku tidurnya begitu. Jadi seperti busur. Artinya kalau tersadarkan, nggak terlentang. Nggak boleh busur tidurnya. Terlentang nanti ada didatangin sama makhluk-makhluk yang mau menghisap energi, biasanya begitu. Nah ini tadi bahas tentang yang liu. Nah ini yang liu nih, ya, yang dibawa oleh Kuan Yin, itu namanya yang liu. Pohon yang tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai. Yang dia kalau pohonnya itu sampai menjuntai ke bawah. Kalau yang di Mudita itu namanya Li Kuan Yu pohonnya, nama pedang nanti. Yang di depan itu Mudita di tembok itu Li Kuan Yu. Kalau ini yang Liu, tapi yang Liu banyak ulat bulunya. Ya. Lung, naga, benar nggak sih ada di agama Buddha naga? Ya, naga. Kita kenal dalam agama Buddha, di dalam sutra juga sering disebut bahwa sebagai setengah dewa atau setengah binatang. Lung pada dasarnya hidup di air, hidup di udara, hidup di darat atau di goa. Nah, zaman dulu lung ini adalah ular yang besar, sangat besar, sehingga dibilangnya ular naga. Jadi kalau kita ke Nepal lihat naga, nyebut nama naga itu simbol daripada ular sebetulnya. Jadi kalau ngomong naga ada ular yang besar, itu disebut sebagai naga. Tapi dewanya ada yang disebut dengan dewa naga atau Tenlu Papu atau dewa naga. Lung di dalam Tiongkok itu simbol daripada kekuatan. Hanya kaisar yang boleh pakai gambar naga. Jadi dulu itu yang kalau udah melihat orang pakai jubah naga itu hanya kaisar. Siapapun yang melihat orang dengan jubah naga langsung bilang one sway gitu. Jadi itu identitas. Karena zaman dulu nggak ada potret, nggak ada lukisan, nggak ada apa, sehingga orang nggak tahu siapa sih rajanya. Bisa bunuh ya bunuh aja, bisa halangi ya halangi. Tapi kalau udah ada identitas yang ada zaman Joko dulu, satu jubah bentuknya naga, terus ini plakat ini ditenteng kemana-mana menentukan posisi siapa dia, kedudukannya apa. Nah itu plakat menandakan.
oh ini menteri, oh ini pegawai, oh ini jenderal atau jaksa atau apalah gitu ya, pembela atau jenderal atau macam-macam. Jadi dari pelakat dikenalinnya. Dan kalau dari jubah kelihatan juga bangsawan dan bukan bangsawan, tapi yang berhak menggunakan naga hanya raja. Terus gajah simbol daripada apa gajah? Tadi naga adalah kemenangan atau victory atau dragon yang berada di langit, di air, di laut. Gajah adalah simbol kemenangan. Gajah putih ini langka. Jadi kalau misalnya ada satu negara atau kerajaan yang punya gajah putih, dia akan ditakuti oleh semuanya karena gajah ini simbol peperangan dan simbol kemenangan. Jadi ketika orang memiliki gajah putih, maka kerajaan yang besar atau yang lain tidak boleh atau segan untuk menyerang kerajaan yang punya gajah putih. Nah, makanya simbol gajah putih ini besar sekali kalau di India dulu. Jadi siapapun yang punya gajah putih sudah dianggap aman. Jadi betapa besar jasanya itu gajah. Dengan adanya gajah putih, maka negara itu atau kerajaan itu aman, tidak akan diserang. Tapi kadang-kadang yang punya gajah putih yang menyerang kalau dia kerajaan besar. Itu sebenarnya simbol perdamaian. Kungcie atau merak. Kungcie, merak, kenapa merak itu bisa banyak disebut sebagai ini kungcie uang. Ini adalah bodhisattva raja yang raja merak. Merak ini adalah binatang yang bisa menelan racun. Merak. Maka siapa yang kena racun atau beracun bisa dihisap oleh burung merak, sehingga menimbulkan bahwa persepsi merak kok bisa telan racun. Berarti kan luar biasa. Nah, simbol ini di sini dipakai bodhisattva bahwa semua racun-racun yang disebut dengan santu atau 3 racun, yaitu loba, dosa, dan moha, bisa dihisap dan diserap, taklukkan oleh merak. Ini juga menimbulkan kan bodhisattva kan nggak ada gender, nggak ada cewek atau nggak ada cowok. Tapi biasanya kalau merak ibaratkan dengan bodhisattva yang memiliki welas asih seperti wanita, maka dia selalu digambarkan bersama dengan burung merak atau menunggangi burung merak seperti itu. Ini jam berapa? Pas. Iya, jam 9. 9. Ya. Oke, untuk terakhir ya, kita lihat para bodhisattva juga memiliki pegangan yang beda-beda dan tidak sama. Ada bodhisattva yang memegang teratai, ada bodhisattva yang memegang yang liu, ada bodhisattva yang memegang wajra, ada bodhisattva yang memegang payung, ada bodhisattva yang memegang pedang, ada bodhisattva yang memegang buku. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa identitas keistimewaan dari masing-masing bodhisattva adalah apa yang dipegangnya. Untuk apa? Masing-masing punya kekuatan. Kayak Manjusri memegang pedang untuk menebas kebodohan, dan ada juga kadang-kadang dia memegang kitab. Ini adalah sumber pengetahuan. Samantabhadra memegang scroll, kitab, rajin, semangat. Biasanya Samantabhadra megangin gajah putih. Tadi kan gajah simbol apa? Kemenangan, simbol semangat. Gajah tarik benang, itu Kushin Pusa atau Samantabhadra Bodhisattva. Kuan Yin, dia menunggang apa? Naga. Karena biasanya Kuan Yin nunggangnya naga. Wonsu, Manjusri menunggang apa? Singa atau cili. Singa itu simbol daripada kebodohan, kearoganan ditundukkan. Atau lagi Ticangwang. Ticangwang Pusa biasanya hubungannya sama apa?
anjing yang ada tanduknya. Jadi anjing langit. Anjingnya ini ada tanduknya. Itu ticang pusa. Jadi binatang-binatang ini simbol untuk melihat bahwa setiap bodhisattva punya karakteristik masing-masing. Dan agama Buddha ini tidak lepas dari agama Hindu. Jadi bukan agama Hindu lah, namanya agama Brahmana zaman dulu. Jadi di Brahmana setiap binatang itu punya kelebihan. Setiap binatang punya simbol. Dan setiap binatang ini pasti akan dipakai sebagai menemani dewa-dewa tertentu. Menemani Wisnu itu biasanya dengan merak, Ganesha dengan tikus, Siwa dengan kobra, ya kan? Jadi binatang ini selalu dekat, identik dengan para dewa atau para brahmana atau para apapun. Jadi semua binatang, ular kobra ditakutin, tapi bagi Wisnu itu adalah teman sahabat. Bahkan di mana ada Wisnu, semua ular kobra akan biasanya datang minum susu yang disediakan di lingga. Jadi lingga ini kayak gini, itu dituangin susu. Nanti ada ular yang datang, tikus datang atau apapun. Jadi memberikan ini bukan untuk batunya, tapi untuk memberikan makan pada yang lain. Ya oke lah, kita di sini dulu ya. Semoga semuanya bisa menerima bahwa dalam Buddhisme ada banyak simbol-simbol, ada banyak benda-benda, ada banyak hal yang bisa kita ketahui, dan ini semua ada maknanya. Jadi belajar segala sesuatu itu jangan sampai pandangan sempit, nggak tahu apa, jadi asumsi sendiri. Lebih baik ditanya. Nah ini maka dijelaskan fungsi-fungsi benda-benda yang ada. Maksud kalau pelita, apaan sih pelita? Kamu kayak babi ngepet gitu ya. Bukan. Babi ngepet itu ya memang medianya pelita, tapi pelita itu pada dasarnya menerangi kegelapan. Nah, terus kayak air juga puja. Air ini juga ada simbol bahwa air ini bisa membasuh kotoran, bisa turun dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya air ini akan selalu mengalir, dan mengalir itu menempatkan diri kita selalu turun, jangan tinggi. Gak boleh egois aku. Air ini juga dia bisa menyesuaikan pada tempat. Ditaruh di gelas bisa dibentuk gelas, ditaruh di mangkok dibentuk mangkok. Coba kalau benda lain, mana bisa? Yuk coba kalau apa? Benda padat lain, gelasnya kecil, padatnya gede, ya nggak bisa. Hanya air yang bisa fleksibel. Hanya air yang punya kemampuan mendobrak. Hanya air yang punya kemampuan mencuci. Air kecil jadi teman, air besar jadi lawan, banjir, badai, dan segala macam. Oke? Ya sekian, terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Tadi tahu gate-gate para gate para sang gate beriswa. Tadi tahu gate-gate para gate para sang gate beriswa. Tadi tahu gate-gate para gate para sang. Amin.